Ketua Paguyuban Jawa Belitung Kabupaten Belitung Timur, Bapak Sarjono, ini penguasa wilayah Dikbud Beltim, dengan jajaran para sepuh bini sepuh, Bapak Katok dan pengurus-pengurus senior yang sudah ikut membidani, membawa paguyuban masyarakat Jawa Belitung yang tetap eksis dan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dan simpatisan Panjabel, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam yang baik ini mengingatkan saya tahun 90 sampai 95. Waktu di Ponorogo, Jawa Timur populer dengan gerbek surong, gitu. Ini kalau di Ponorogo ini malam ini banyak orang turun dari gunung-gunung, ya, melakukan tawaf, muter-muter alun-alun Ponorogo 7 kali. Dan ada orang yang mandinya setahun cuma sekali. Nggak, bener serius nih. Nah, ini mulai kemutan pasukan Reok Ponorogo niku, wah itu jadi momen yang sekarang terus berkembang, budaya Jawa yang senantiasa dijaga dan dilestarikan. Mugi-mugi silaturahmi kula panjenengan sedaya lestari nggih. Amin. Panjabel jaya. Amin. Ya, mudah-mudahan ini mampu mengikat silaturahmi dari kulo panjenengan sedaya yang sudah berkomitmen. Bab kulo niki aneh bin ajaib, Pak. Kulo niki kelahiran Bekasi, tiang sepuh Tegal. Berarti kulo niki familine fam begal. Jadi kelahirannya Bekasi, sekolah SD, SMP, SMA Bekasi, mondok S1 di Ponorogo. Jadi bahasanya ngapunten iki mboten pas, Pak. Karena bahasa Ponorogo kan mboten sami, Pak. Ya, tuan cuit. Kan saya itu obrolannya itu memang beda gitu ya. Lain kalau dengan Pak Dewarsito ya Boyolali kan alus, nopo malih niki Pak Dekatuah kula rikuh nih komunikasi kali Pak Dekatu nih kan budaya Solonya luar biasa beliau. Lah kula bangsa Jawa kan ngapak-ngapak, Pak. Yen orang ngapak orang kepenak. Ya, jadi Ngapura niki bahasa Tegal ini memang aneh, Pak. Tapi justru keanehannya jadi ikon, Pak. Ya, pada bahaya gitu kan. Nah, sampai ada artis yang bukan orang Tegal pun akhirnya dijuluki Tegal. Cici Tegal. Parto niku aslinya Bobotsari Purbalingga. Yang ngapak juga sih. Akhirnya bahasa Purbalinganya agak dikurangi, lebih ditonjolkan bahasa Tegalnya. Makanya Parto populer dengan ketegalannya. Jadi Toto bahasanya itu memang lain, Pak. Jadi memang Tegal itu diajak kromo inggil itu, waduh, susah banget, Pak. Ya, cuma kalau sudah membaur di Panjabel, saya itu paham. Kalau Pak Dekato ngomong tuh saya paham. Saya ngerti itu. Pak Dewarsito ngomong saya paham. Cuma untuk meresponnya ini yang agak kelabakan saya. Jadi ngapunten nanti kalau bahasa ceramah saya ini ya ngalor ngidul ngetan ngulun lah bahasa Tegal. Ya. Pertama Bapak Ibu yang saya hormati, hijrah ini kan dengan bahasa Surowan ini dimaknai sebagai komitmen kita untuk melakukan perubahan. Karena sejarahnya hijrah itu ada seorang laki-laki yang dia pindah dari Mekah ke Madinah bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi karena urusan wedok. Urusan wedok. Namini pun Ummu Qais. Jadi
si laki-laki bujang ini ngincer apa ya? Ngintip, menjadikan target operasi gitu. Nah, waktu di Mekah ada wanita cantik namanya Ummu Qais. Nah, akhirnya apa? Si laki-laki bujang ganteng ini keluar dari Mekah menuju Madinah hanya dalam rangka nginceng itu. Yang namanya Ummu Qais. Itu. Nah, maka keluarlah hadis yang panjang sekali itu, innamal a'malu binniyat. Bahwa niat itu kunci terhadap kualitas amal. Jadi niat itu yang menggantungkan kualitas amal action perbuatan kita. Jadi ngatur ngidul ngetan nulun tergantung niat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sapa wonge sing hijrah karena Allah, karena Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Allah Muhammad, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mesti tekone. Angsal pikantuk petunjuknya Gusti Allah lan Gusti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu li dunia. Nah ini kalau hijrahnya karena dunia, awim roatin yunkiha yang dua atau urusan wedok sing bakal dinikah, ya mesti teko nih kok. Nah maka sebenarnya si laki-laki ini bisa mendapatkan Ummu Qais, tapi sayang seribu sayang, hijrahnya tidak berdampak pada perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, hijrahnya karena urusan sepele. Nah, urusan wedok kan urusan sepele kan? Betul nggak? Tapi gara-gara wedok itu Pak, bisa nyarter orang 130 juta. Gini Pak, sampai kalau berhasil itu bisa ditambah mobil Yaris. Ini manajemen kun fayakun Pak. Direncanakan, dicari tenaga profesional, eksekutor yang tidak tanggung-tanggung itu, tapi begitu hari pelaksanaannya ada yang menggerakkan. Mestinya ke kepala, tidak ke kepala, tapi di luar kepala. Ini manajemen kun fayakun. Jadi segala sesuatu kalau Allah berkehendak ya, tidak. Itu karenanya Panjabel ini harus punya semangat. Punya semangat menggetarkan, menggerakkan hati. Walaupun bahasa Jawa saya ini ngepas-pasan Pak, tapi bahasa Jabel itu, Jawa Belitung yang bisa menggerakkan kita. Alhamdulillah melanjutkan perjuangan Pak Dekato di bawah komando Pak Warsito, Pak Sarjono, ini harus mampu membuat lokomotif ini berjalan secara apik dan fantastis. Terbukti apa? Masya Allah Pak, usia Panjabel itu kan belum 1 tahun lah, baru 7 bulan Pak DG. Karena kita pertemuan itu di Kelurahan Pangkalalang, bincang-bincang, masuk ke tertib administrasi, masuk bagaimana aspek legal formil, lalu gebrakan menggunakan momen Idul Fitri dengan halal bihalal. Dan hari ini yang kedua dengan suruhan ini. Tepuk tangan dong sebagai ungkapan rasa syukur. Karena saya ini calon bupati Bapak Ibu. Ini kira-kira kalau saya calon bupati didukung apa enggak ya? Bupati bukan pengganti Pak Sanem, bukan ya. Saya ini calon bupati kenapa? Datang ke Tanjung Pandan, dilantik 26 November 2020, tekad saya jadi bupati. Berjuang untuk perbaikan akhlak, teknologi, iman. Tepuk tangan dulu dong. Itu Pak. Jadi saya masuk ke Belitung, tekad saya harus jadi bupati. Bupati apa? Berjuang untuk perbaikan akhlak, teknologi, dan inovasi.
Karena bendera yang saya bawa ini untuk mengamankan Pulau Belitung dari serbuan apa yang disebut dengan narkoba. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kemarin hari Kamis baru kita resmikan, ini ada Pak Sarjono ini. Di Manggar ada satu desa, mumpung ada Pak Kasdim juga nih. Itu satu desa yang komitmennya babinsanya, babin kamtibmasnya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Begitu punya komitmen menjadikan Lalang Kecamatan Manggar sebagai desa bersih narkoba. Dan itu kita publish di media nasional. Itu gunanya untuk itu. Kenapa? Ya Allah, Belitung Timur kalau aneh bin ajaib Pak. Ini bahasa Tegal mulai ke. Sotek kue wong wadon. Ngerti wong wadon? Wong wadon yang keteka tamu Palang Merah Indonesia nganggone sop. Nang Belitung Timur Bapak Ibu, sotek dijadikan narkoba. Dibelah ini di tengah-tengahnya digoreng. Dan kalau apa kan sampean Mas? Ini mencurigakan Pak Kasdim nih. Apa ya? Jadi sotek dibelah gitu, dibuka gini, set. Tengahnya ada semi-semi jeli itu ya. Direbus lalu diminum. Edan kabeh wong kowe. Dan ini aduan dari Pak Bupati, Pak Burhanuddin begitu juga, Bupati Belitung. Karena begitu kita dijamu ngopi, makan malam, saya lihat tempatnya, wah banyak tongkrongan itu Pak. Di Belitung tidak tanggung-tanggung Pak. Ungkap kasus narkoba 438,73 gram sabu. Aja tepuk tangan Pak, aja Pak, kita ajak kita. Di sini nak maksud Tegalnya Pak. Di sini ngerti Pak? Di sini nak. Bayangin Pak, penduduknya kita, penduduk Belitung kurang lebih plus minus di bawah 200.000 lah. Ya 190 lah. Untuk di Pasar Jono kira-kira 125 sampai 130.000 Pak ya. Satu pulau ini nggak sampai 100.000 Pak penduduk kita. Diserbu sabu 438 kilo Mak. 438,73 gram. Hampir setengah kilo. Dengan nilai transaksi pembelian 600 juta. Bayangkan Pak, seorang wanita tomboy mampu mengendalikan barang haram yang jumlahnya, dan ini ungkap kasus narkoba terbesar di Pulau Belitung. Dan artinya kalau 438 gram Pak, untuk angka pemula orang anak-anak remaja kita pakai 0,5 gram saja, berarti 1 gram untuk berdua ada sekitar 876 generasi kita yang akan diedankan oleh narkoba yang bernama sabu. Itu karenanya sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Ibu semua, warga Panjabel, pengurus dan anggota serta simpatisan, dukung PNE untuk bersama-sama berjuang untuk perbaikan akhlak anak generasi muda kita ini. Kenapa? Dan Pak, sudah zaman akhir ini Pak. Sangat mengkhawatirkan. Jadi alam Belitung ini yang memang membuat orang itu nggak percaya bahwa di Belitung ini sudah darurat narkoba. Kenapa? Karena alam yang membentuk kita seperti itu. Jadi alam kita di Lengkoas, Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, seluruh itu natural yang membuat orang itu nggak percaya kalau narkoba itu sudah masuk ke bumi Laskar Pelangi. Maka tidak ada pilihan lain, ini harus dilawan secara bersama-sama oleh kita supaya hijrah ini punya nilai, supaya hijrah ini punya hasil apa? Belitung Timur bersinar narkoba. Amin ya Rabbal. Karena ini al-khamru ummul khaba'ith, jadi wong Arab. Khamr itu induknya perbuatan dosa. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah baca riwayat wong lanang, wong wadon kumpul, si perempuan merangsang si laki-laki tidak mau untuk diajak berzina. Karena si dua iman Pak.
Tapi begitu si laki-laki dicekoki Homer, mabok. Oke? Dari mabok, ngileng pipine, ngileng kuene, kayong gawe runtak bahasa Tegal Pak. Akhirnya apa? Si perempuan itu dizinahi dari mabok ini. Ternyata waktu perempuan dizinahi, ada orang yang melihat, mengintai. Akhirnya terpikir juga, kalau saya berzina seperti ini, lalu ada orang melihat, lalu diberitakan di Tanjung Pandan, bisa geger ini. Berawal dari minuman keras, mabuk, lalu alam kesadaran hilang jadi berzina, lalu ada orang yang melihat bagaimana caranya, ben tutup mulut, ya dibunuh. Jadi arak, Homer adalah induknya kemaksiatan, akhirnya dengan mabok lalu berzina, akhirnya membunuh. Dan ini bisa menjadi kenaikan angka kriminal, Pak. 7 kasus kriminal di Kepulauan Bangka Belitung, narkoba ranking 1. 1.501 ungkap kasus yang ada di Provinsi Pulau Belitung. Bapeli. Kalau dibagi 7, kenaikan 200 di 2021 bulan Juni, 1.337, kenaikan 200 kalau dibagi 4 bulan, ketemu 50 kalau dibagi 7 kota kabupaten, setiap daerah tingkat 2 punya kontribusi 7 kasus narkoba setiap bulan. Tentu ini bukan angka kaleng-kalengan. Itu karenanya semangat hijrah, Panjebel harus punya kontribusi untuk berjuang bersama, untuk perbaikan masyarakat Belitung dan Belitung Timur, perbaikan akhlak, teknologi. Teknologi yang kita maksud supaya anak-anak kita, ini ada Pak Suwandi, Kepala SMK, bagaimana teknologinya yang inovatif. Bukan teknologi yang negatif, jelek, destruktif, menghancurkan. Ini yang membuat anak-anak kita sekarang sudah, jangankan anak-anak, yang tua-tua itu udah kacau gara-gara ini. Yang salah bukan alatnya, ya kan? Maka dengan perjuangan untuk perbaikan akhlak, teknologinya untuk yang positif, dan yang keenam itu imannya, inovasinya. Yang dimaksud iman inovasinya hijrah ini. Imannya konsepnya gak berubah, Pak. Yang namanya iman ya tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, digerakkan dengan anggota badan. Itu gak akan berubah. Yang berubah adalah bagaimana tata cara kita beriman. Seorang sosiolog, Max Weber, membagi orang beriman, orang beragama itu 2 kelompok. Kelompok pertama, heavy religion. Bahasa Solone, kulo panjenengan sami duweni agama. Setiap orang punya agama, tapi baru pengakuan. Kelompok pertama, banyak itu. Buktinya ditulis di KTP. Agama Islam. Nah, yang kedua, kelompok yang being religious. Yang sudah menjadikan agama sebagai cara berpikir dan cara bertindak. Nah, ini Panjebel harus hadir. Pangiling. Pangiling itu maknanya memang filosofi Jawa itu luar biasa. Ya, saya pernah belajar pewayangan wali itu. Kenapa ada Petruk, ada Semar, ada Gareng, itu ada, Pak. Petruk Patrukun tinggalkan. Gareng gorok nah itu medeni kowe. Semar Simarun. Itu nek bahasa wayang ditarik bahasa wong Jawa itu kan terkenal otak-atik matuk. Ah, itu. Dicari-cari titiknya terjadi koneksitas di situ. Maka Panjebel harus punya kontribusi baik di Belitung Timur maupun Belitung. Ini ada di tangan Pak De Warsito sama Pak De Sarjono. Mudah-mudahan 2 duta kita ini mampu menjawab Panjebel jaya di bumi Laskar Melayu. Amin. Lagi tahun depan Pak De Warsito purna. Wah, waktunya lebih banyak. Betul lah. Pak De Sarjono 2 tahun lagi, Pak De. Nah, mau purna udah. Siap-siap gantiin Pak An, Pak.
Bapak Ibu, Panjabel kita harus punya kontribusi. Ya, apalagi Pak Dekato. Wah, ini Pak Dekato kan yang punya air berbau ini. Ini kalau nggak ada air berbau, nggak ada Pak Kate, rob. Artinya apa? Setiap kita harus punya kontribusi. Karena apa? Fi ayyatin tato fa innaka mas'ul. Di bumi mana kamu berpijak, di situ kelak kau akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kau lakukan. Karanganyar, kelahirannya. Wonogiri, lahire. Boyolali, lahire. Saya ini nyatane. Maka kelak kita akan dipertanyakan kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk masyarakat Belitung. Saya, ya kalau ditanya malaikat saya jawabannya gampang. Malaikat, saya sudah kasih penyuluhan ke Manggar, ke Dendang, ke Damar, ke Selat Nasik. Bagaimana nggak stres sepur jantung saya ke Selat Nasik, Pak? Dari Petaling baru jalan, Pak. Mana kapalnya, kapal begitu. Di tengah-tengah, Pak, hujan besar sekali, Pak. Beristighfar, ya Allah, jangan di sini akhir kehidupan saya ini mati. Ya Allah, istri saya sinom, Pak Ayu nemen, Pak. Kulo dulu kayak boten enten sing nanding istri kulo. Ngapuran. Ya Allah, banget. Ini kalau sampai mesin mati, hari Rabu kemarin, Pak, Masya Allah itu. Kencengnya, Masya Allah, saya udah istighfar aja. Mudah-mudahan jangan di sini akhir dari saya. Saya sudah kemana-mana. Ke LP kita sudah razia. Serucuk. Saya sudah sampaikan. Ke Panjabel sudah saya sampaikan, Pak. Insya Allah, saya sudah sampaikan. Pak Dewarsito, Pak Desa Dulu saya sampaikan. Panjabel, ayo bersama-sama berjuang untuk perbaikan akhlak. Untuk tingkatkan kemampuan teknologi dan iman inovasi yang diperbarui supaya berdampak secara signifikan. Bahasa kerennya gitu. Kenapa? Saya lakukan pendekatan apa saja. Koran saya masukin, online saya masukin. Sudah kita berusaha, ya. Sudah berusaha selama 2 tahun saya maksimalkan. Alhamdulillah Pak Bupati kita Pak Sanem menghibahkan gedung kantor tanah yang saya pikir itu aset berapa miliar untuk BNN Republik Indonesia. Tepuk tangan dong. 10 tahun BNN dibeli. Allah bukakan pintu kesadaran begitu pentingnya BNN bersama-sama rakyat. Belitung dibeli. Pak Aan, saya minta tanah di dekat uji kendaraan. Saya mintanya berapa Pak Sarjono? 3.000. Dikasihnya 5.000. Pripun ibu ceritanya? Gak masuk akal kan Pak? Minta 3.000 dikasih. Nah, pusing. Gumun. Ini urusannya Gusti Allah. Jadi saya merasa bersyukur di tahun pertama saya untuk masyarakat Kabupaten Belitung sudah kita persembahkan sebuah harapan besar. Karena Belitung itu sangat potensial. Saya sangat berharap pendekatan agama adalah number 1. Kita sadarkan masjid-masjid. Makanya ngapura nih Pak D, saya terlambat. Karena saya harus muter dulu. Malam ini saya ke Aik Merbau. Mohon izin Pak Kades ini, saya tadi ke Masjid Amalia. Secara kewilayahan katanya air ketekok, tapi wilayah dulunya orang tuanya nggak mau disebut air ketekok, maunya Aik Merbau. Saya bilang ini gimana generasi kolonial sama milenial beda pendapat ini. Saya bilang kata generasi kolonial ini Aik Merbau Pak Ustadz. Kata generasi milenial ini teritorial Aik Ketekok. Ya sudahlah, sulit aja yang menang yang mana saya bilang. Besok malam di Al Munawwar Air Saga. Minggu paginya di Al Muttaqin Akil Ali. Apa itu? Ali Akil apa Akil Ali? Akil Ali. Ya. Minggu malamnya di Gunung Riting. Daerah mana tuh saya nggak tahu tuh. Balong ya, nggak apa-apalah. Mentik aja sampai ya pada ya. Apalagi cuma baru situ biasa itu. Jadi artinya apa? Saya punya background sedikit pesantren, lalu dipercaya jamaah, dipercaya masyarakat Belitung, Belitung Timur, Pasar Rejo saya sudah. Ke beberapa PT di Belitung Timur saya sudah masuk. Walaupun masuknya subuh-subuh, serem banget, kelapa sawit kanan kiri, mana anjingnya banyak banget lagi. Masya Allah,
setengah 4 saya sudah jalan, setengah 5 masuk, Allah asukan teh isinya Pak, Masya Allah. Saya sudah lakukan, pokoknya saya sudah bersama-sama Ustadz, di sini ada Ustadz Rudi Hermawan, pokoknya dengan Ustadz saya bareng lah, dengan kiai-kiai di sini ada Kiai Amin, wah, Pak Nasruddin direkomendasi oleh Kiai Amin. Apa itu, pimpinan pondok pesantren, apa itu? An-Nawawi. Sana itu, Mimpalo. Suruh bersama Gunung Rintik, dia bilang, Kiai yang nyuruh kita sudah dah. Siap Kiai. Kiai yang sudah berita susah kita menolak, takut kualat saya. Ya walaupun Gunung Rintik mana? Membalong Pak, dekat Mentik. Masya Allah. Ya sudah, Bismillah. Tidak ada sesuatu yang berat. Intinya Bapak Ibu ngapura ingkang kathah kalau mengajak yang Mbak di kula pribadi dengan setuju untuk bersama-sama. Ayo kita jadikan Panjabel sebagai kendaraan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, eling-elingaken sedulur kabeh supaya tetap iman dan istiqomah dengan semangat berjuang untuk hijrah. Ini adalah komitmen kita. Jadi hijrah adalah berubah. Sing wingi sepi, sesuk rame. Artinya rame silaturahmine. Amin ya robbal. Wah, sekarang silaturahmi Panjabel luar biasa nih. Keliling terus. Wah, pokoknya luar biasa. Ya, maka terus. Tapi tenaganya diatur pada takutnya nanti lempoh. Lempoh itu apa ya? Bahasa Tegalnya kelepesen itu Pak. Hah, kelepesen itu? Ya kelepesen, lempoh Pak. Itu yang paling pas. Jadi saya merasa bersyukur karena ikut di awal-awal untuk meneruskan perjuangan Pak Dekato dan senior-senior terdahulu ya, yang sekarang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah wafat para senior-senior Panjabel mudah-mudahan diampuni segala dosa dan kekhilafan, diterima amal kebaikan, dan kita yang masih hidup ayo Panjabel tekadkan untuk yang terbaik, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah momentum hijrah kita. Jadi di Belitung Timur salamnya begini. Belitung Timur bangkit berjaya. Gitu ya Pak ya? Wah, saya kaget. Nah, apa nih Pak Bupati nih? Belitung Timur bangkit berjaya. Nah, kalau kita Belitung, let's go to Belitung. Gitu kan? Nah, semua punya simbol. Nah, mudah-mudahan apalagi besok tidak sampai 2 bulan kita akan jadi tuan rumah ya 20G. Mudah-mudahan kita bisa berperan, apa yang bisa kita berikan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, walaupun banyak berbagai catatan pada situ ya. Infrastruktur kemarin banyak komen dari Bapak Komjen Pol Purnawirawan Ahwilutan ya, karena sudah disepakati ya, mudah-mudahan walaupun ada beberapa kendala bisa ditutup dengan poin-poin positif lainnya. Saya begitu, mudah-mudahan kita tetap beriman, beribadah, bersilaturahmi, dan kita semua istiqomah dalam ibadah, mati kelak semua dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nashri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, saya sangat mohon dukungan Bapak Ibu untuk saya bisa sukses jadi bupati. Berjuang untuk perbaikan akhlak,
teknologi, dan iman kita agar bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang benar yang saya sampaikan, itu pasti datang dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang salah, itu kelemahan saya secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.